semuanya, balik lagi di Pepsi Podcast Ekspresi Mesiu. Aku Dimas Narendra. Aku Farah Zahra dari angkatan 2020. Aku Talita Dewanti dari angkatan 2021. Wih, hari ini kita mau sharing-sharing nih. Tapi sebelumnya kita ucapin dulu nih selamat buat teman-teman maba yang berhasil masuk Unsud. Keren banget. Terutama FIB sih. Ya, keren. Pokoknya kalian kalau udah diterima di sini keren. Bisa Sindo, sastrawan bos. Senggol. Senggol dong. Senggol dong. Pokoknya kalian udah enak banget deh kalau misalnya udah diterima di Unsud, apalagi FIB, apalagi sastra Indonesia. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu, kenapa? Coba tolong dijelasin. Gak perlu cemas, Dek. Gak perlu cemas di kids. Gak usah cemas kids. Ini real ya, ini real. Serius. No fact. Ini Karena FIB ini anak-anaknya dia slow, santuy, bebas lah. Juga. Pokoknya nggak perlu takut deh kalau kalian masuk FIB, apalagi sastra, karena sejauh yang kita kuliah ya Ren, ya Apa Kak, tuh? kayak seru aja, lingkungannya enak, terus cuttingnya, kalau misalnya kalian pernah baca ya di Twitter kan banyak tuh yang kayak, aduh takut deh kuliah, takut gak punya teman, Senioritas takut gitu ya? senioritas, iya, kayaknya aku belum pernah ngerasain itu deh. Sama aku juga. Bahkan aku malah ngerasainnya kayak cutting, terutama di FIB nih baik-baik banget. Pertama aku sama Dimas. Iya, kita cutting ya. Oh, iya. Apalagi nggak dalam apa tuh orang-orang itu doang ya. Kayak kita bebas mau ngapain gitu. Maksudnya bebas dalam artian yang ngerti batas lah. Iya. Mau Santai deh, pokoknya nggak bebas berekspresi Iya. gitu pokoknya kalau bisa di FIB tuh. Karena nggak ada peraturan yang yang mengikat, terikat. Iya, cocok nih, makanya kalian join Mesiu ya guys. Join Mesiu karena judulnya Media Karena, Ekspresi Sastra Indonesia. Itu kayak mewadahi kalian banget buat apa namanya, kayak berekspresi. Kayak kita sekarang ngobrol-ngobrol aja, punya teman, malah jadi punya teman baru gitu. Iya, Itu kan seru banget. By the way nih, ngomongin maba-maba, pasti kan ada nih maba-maba yang dari ngerantau kayak aku sama kamu. Iya, betul. Iya, itu kalian semangat, semoga betah. Tapi pasti betah sih, karena sejauh yang kamu rasain gimana nih jadi anak rantau, tak? Asik sih karena lingkungannya juga Tapi perbedaannya banyak nggak kalau di sana sama di sini tuh? lumayan banyak. Jujur dari aku juga lumayan banyak, terutama ya guys dari segi harga. Iya nggak? Kamu ngerasain nggak? Iya, harga. Kayak misalnya ya di sini tuh kalau kalian mau makan, kalian mau beli apa, sini kayaknya lebih murah daripada di sana deh. Kalau kamu asal dari mana tadi? Aku dari sekarang. Aku dari Bogor. Nah, jadi di sini tuh bener-bener kayak apa ya? Kayak ya udah, bener-bener santai. Bahkan kalau misalnya kalian mau beli apa, nggak usah khawatir deh sama harga. Soalnya bener-bener murah, kayak kalian tuh 5.000 di sini bisa makan. Iya, 5.000 di sini bisa makan. Pokoknya nggak usah khawatir deh kalau misalnya masuk FIB, bener-bener lingkungannya enak. Terus apalagi masuk Unsud ya tadi. Iya. Udah diomongin banget nih, masuk Unsud tuh enak soalnya selain murah-murah, kalau kalian mau jalan-jalan, kalau kalian suka alam-alam, main ke Batu Raden guys sama temen-temen. Ada warten, Ada warten, guru jauh. banyak banget. Banyak deh, pokoknya seru di sini. Terus kafe, kalau kafe gimana di sini nih? Kalau kafe juga di sini harganya masih tergolong lebih murah daripada di Jabodetabek ya. Iya, betul. Biasanya berapa di sini? Kalau aku biasanya ngopi tuh bisa 40.000 Iya, satu. sama. 30.000, 40.000. Iya, itu cuma minum doang. Kalau di sini Kalau di berapa? sini tuh tadi aku aja pesen cuma 20.000-an. Jauh deh pokoknya kalau misalnya ngomongin harga tuh guys. Nah, jadi kayak yaudah ya, kalian gak usah khawatir, kalian pasti happy deh, pasti betah udah masuk Unsud, FIB, apalagi sastra Indonesia. Karena yang dari yang aku rasain ya, kalau misalnya di FIB itu apalagi sastra Indonesia, kuliahnya santai, biasanya baik, terus orang-orangnya juga kayak yang mengayomi gitu. Terus yang tadi Dimas bilang gak ada senioritas, aku bener-bener belum pernah tuh ngerasain. Aku belum pernah ngerasain senioritas yang kayak cutting nyebelin lah, cutting gimana lah, cutting Iya. gimana, aku belum pernah sih ngerasain. Seru-seru ya? Seru-seru. Dan yang paling penting adalah jam tidur aman ya. Jam tidur aman banget sih. Aman. Aman banget. Apalagi kalau misalnya dibandingin fakultas lain, emang beneran kita tuh santai gitu. Iya. Cocok banget. Fakultas ilmu bersantai. Nah itu stereotip kita anak-anak FIB tuh katanya santai-santai. Tapi emang bener sih ya nggak sih, karena kayak apa ya? Mungkin karena belajarnya juga enjoy ya. Iya, betul. Tapi kalau buat matkul gimana matkul? Kalau Bahasa matkul Indonesia? seru sih, kalau kata aku, menurut aku matkul yang ada di sastra Indonesia tuh menarik banget. Karena kita tuh beneran, apalagi di semester awal ya, itu kita kan ada mata ilmu budaya ya. Iya. Itu menurut aku matkul itu seru banget
banyak banget ternyata budaya-budaya Indonesia yang aku tuh nggak tahu, yang kalau misalnya aku nggak belajar matkul itu aku nggak tahu ada budaya itu. Iya sama. Iya kan, jadi kayak wah ternyata Indonesia tuh beneran banyak banget gitu lah ya nggak sih. Iya seru banget deh. Terus kalau misalnya dari kamu sendiri nih, ada nggak sih matkul yang menarik banget yang kamu Ada sih morfologi yang ada. Karena menurutku itu unik aja mempelajari tata bahasa juga kan. Terus kayak prefix, affix ya gitu-gitu itu asik banget. Seru tuh guys. Kalau kamu jangan lupa nulis. kalau kamu gimana Rari? Aku yang unik tuh yang tadi, kalau aku tuh yang unik fonologi, karena di situ kita bahas bunyi suara, gimana suara keluar tuh kita di mulutnya nih ada sembilan caranya, lidah di atas, lidah di bawah, Bila biodata. lidah di depan. Kita bahas suara lah di situ lah, bunyi suara. Itu keren sih, aku baru tahu tuh. Iya benar. Tapi waktu pas awal-awal masuk sastra, kamu udah ngasih ekspektasi kayak sastra nih pasti baca terus, pasti sastra Iya. tuh belajarnya benerin koma, Aku tuh tadinya titik, kayak gitu-gitu, ada nggak sih ekspektasi ya kayak gitu ya ada, terus kayak masuk sastra pasti ntar bakalan nulis terus gitu loh, nulis yang banyak banget gitu Iya. kan. Ternyata Tapi ternyata biasa aja sih, malah justru menurut aku ya, tapi ya justru lebih santai lah. kenapa bisa kayak Lebih santainya tugasnya nggak yang sebanyak yang aku kira, yang tadinya bakal nulis misalnya kayak kata temanku tuh ada tuh yang dulu kan waktu aku mau masuk sastra kayak ditakut-takutin gitu lah, ntar anak sastra nulis 10 halaman gitu-gitu. Cuma emang ada, paling itu tugas akhir gitu lah, bikin makalah. dan itu pasti gap waktunya Nah. buat ngerjain banyak sih guys. Bisa sampai 2 minggu malah Nah waktunya. iya benar. Waktu itu aku 1 bulan. Oh Iya. iya seru tuh kan. Sama. Pokoknya gimana ya kalian, jujur aku masuk sastra nggak sengaja ya, maksudnya bukan yang aku minat, tapi lama-lama aku nyaman. Maksudnya aku nyaman karena orangnya orang-orangnya bener, karena orang-orangnya enak, lingkungannya enak, terus pelajarannya tuh enjoy gitu, beneran seru seseru itu. Kayak misalnya ya dulu kayak tuh belajar yang baru gitu lah ya, iya yang kita bener-bener nggak tahu. bener banget. Tapi kalau misalnya dari Talita sendiri tadi ekspektasinya apa tak masuk? Ekspektasiku ya saya banyak baca terus suruh ngarang-ngarang juga itu ekspektasiku, tapi ternyata enggak. Seru ya. Ternyata pokoknya banyak yang dipelajari juga, bukan sekedar mengarang, menulis atau membaca, tapi kita juga belajar budaya-budaya. Kalau menurut kamu gimana, Farah? Kalau menurut aku Ekspektasinya? ekspektasi aku awal masuk sastra tuh kayak iya bener, pasti tuh sastra identiknya sama nulis sama baca ya kan. Iya. Tapi setelah aku masuk sastra kayaknya gimana ya, kayak bener sama yang kayak yang Talita omongin, gak semuanya tuh nulis, gak semuanya tentang baca. Kayak kita juga dapet kok pelajaran-pelajaran teori-teori, bahkan ya aku nggak nyangka banget kalau misalnya sastra Indonesia dapat mata kuliah bahasa, kayak ada bahasa Arab lah, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Arab tuh ya. Aku kira tuh bener-bener ya udah bahasa Indonesia aja gitu, tapi ternyata kita bisa belajar banyak banget di sastra Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya menurut kalian ya, kuliah sastra Indonesia tadi kan udah dibilangin ya, menurut kamu enak kan, Iya, santai, asik, seniornya baik-baik gitu-gitu. Ada tips gak sih buat maba-maba nih kayak biar enjoy gitu kuliahnya, kayak mereka tuh coba deh ikutin ini biar kamu punya ini, biar kamu ini, ada nggak sih menurut kamu yang ada wejangan gitu buat maba? Menurutku ini sih join minimal satu lah organisasi, karena dari organisasi itu kan kita bisa nambah relasi. Kayak misalkan join Himasasi itu kita deket akrab sama cutting, terus kalau misalkan ada Perlu apa? ada perlu apa ditolongin, kayak mau minjem buku nanti dipinjemin gitu sih. Aku juga pernah dicariin naskah sama salah satu cutting itu buat tugas filologi. Kalau menurut aku juga kalian ikutlah minimal satu, soalnya kalau misalnya kuliah doang gimana ya, biar kalian punya temen juga, biar lebih kenal sama orang-orang. Perbanyak relasi lah, itu ngaruh banget sih, serius. Iya benar, kalau misalnya apalagi nih buat teman-teman yang ngerantau, kalau misalnya nggak ikutan apa-apa menurut aku kayak sepi gitu. Pokoknya kalian ikut aja kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, tapi inget juga kapasitas diri kalian, jangan sampai malah memberatkan diri kalian gitu. Tapi Jangan inilah, jangan apa, ikut-ikut misalnya kayak temen kamu ikut ini terus kamu ikut, pokoknya kalian ikut aja yang menurut kalian tertarik, yang menurut yang kalian kamu menarik, suka lah. yang kamu suka, karena bakalan enjoy banget. Selain kayak kamu nambah skill baru tuh di tempat-tempat tadi, kalian juga bisa banget dapet kenalan, jadi kalian punya teman aja gitu, jadi nggak merasa sendirian deh di kosan gitu. Kalau
coba ikut UKM yang di Univ, dia lebih besar. Iya bener, ada juga UKM seru banget sebenarnya. Kegiatan yang bisa kita ikutin tuh banyak banget loh. Jadi menurut aku teman-teman jangan sia-siain kesempatan ini, tapi tetap juga ya guys ketahui kapasitas diri kalian. Jangan sampai tugas kuliahnya jadi keteteran nih gara-gara ikutan apa gitu. Pokoknya yang balance yang bener-bener aja itu guys. Terus oh iya, ngomongin FIB tadi kan kita udah bahas nih kalau anak-anak FIB tuh santai-santai. Itu bener gak sih? Maksudnya itu valid gak sih? Bener banget, bener parah. Bener banget. Santainya tuh dalam artian apa? Dalam hal apa? Dalam berpakaian. Nah, itu yang sangat utama menjadi ciri khas Fakultas Ilmu Budaya. Oh iya, kenapa tuh? Karena setahu aku selama aku kuliah di Fakultas Ilmu Budaya itu outfit dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya itu santai-santai ya, kayak nggak ada peraturan juga kecuali yang pendidikan. Terus ya bebas aja gitu, kita mau pakai apa aja boleh. Kuliah sih emang bebas ya, tapi kayak kita kelihatannya lebih Yang sopan lah pokoknya. biasanya kan kita misalnya kita mengikuti gitu loh, mengikuti lingkungan nggak sih, misalnya Iya. oh ini yang lain pada pakai sana nih jadi aku mau ikut kayak. Tapi kalau di Fakultas Ilmu Budaya itu menurut aku biasa aja sih, nggak yang kayak kita aku jadi pengen jadi maksudnya ikuti keren lah gitu lah. Cuma kalau aku sih so far biasa aja, tapi itu juga kembali lagi sama orang masing-masing sih. Iya sih bener. Dari yang aku lihat selama aku kuliah di Sastra Indonesia FIB ini, emang anak-anak FIB tuh kayaknya nggak ada yang kayak macem-macem gitu deh. Maksudnya nggak ada yang kayak wah heboh banget mau ini gitu. Tapi emang terserah bebas mau pakai apa aja, tapi nggak ada yang kayak kitanya jadi nggak ke pressure buat jadi gimana gitu. Jadi kayak misalnya ada orang nih, misalnya, iya misalnya semua orang tuh ada kan ya di satu fakultas ya, kayak semua orang tuh pakaiannya tuh bener-bener heboh gitu ya, kayak maksudnya keren gitu, yang merhatiin outfit banget. Tapi kalau misalnya di FIB nggak ada sih. Ini karena semua orang pakainya santai, jadi kita juga nggak ke pressure buat slow juga gitu loh, iya, nggak bener. kepikiran buat Tapi kalau misalnya kalian mau dress up bagus. Oke guys, karena kita udah ngobrol banyak nih dari tadi, mulai dari budaya yang ada di FIB, terus juga rasanya jadi anak FIB apalagi Sastra Indonesia. Mungkin kita cukupin aja ya guys, segini aja. Kalau mau ada yang ditanyain buat mahasiswa baru bisa langsung aja ke mana tuh, IG Mesiu lah ya. Oke, terima kasih semuanya. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.